Shalom, selamat malam teman-teman. Sharing firman hari ini sesuai di pengumuman judulnya, kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Ya. Kalau ada pertanyaan datang, kamu mau hamba apa sahabat? Nah, bingung. Nah, sekarang kita belajar, kita lihat firmannya. Firmannya gak banyak teman-teman, ya. Oke. Roma 12, 1-3 dulu ya. Ini berbicara mengenai ibadah yang sejati. Jadi apa sih ibadah yang sejati itu? Apakah ke gereja itu ibadah yang sejati? Seperti itu kan? Oke, kita baca ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah, itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini kita diingatkan ini mengenai ibadah yang sejati. Jadi kadang ya kita itu terlalu banyak firman, kadang terlalu banyak dengar Kristen sudah lama. Kalau ditanya ibadah itu apa, kita bingung gitu ya. Apa sih ibadah? Apakah ke gereja itu berarti kita sudah melakukan ibadah, udah selesai, udah bagus sepertinya gitu kan? Kalau nggak ke gereja, ada perasaan salah gitu ya, kita nggak ibadah gitu ya. Oke, jadi kita lihat Roma 12, 1 dan 2 itu ibadah yang sejati. Ditulis loh firmannya. Ya. Tidak ada kata-kata taat di sana. Ya. Tidak ada kata-kata taat, tidak ada, ya. Oke, nah kuncinya di sini ditulis ibadahmu yang sejati itu ya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, yaitu tubuh yang hidup. Jadi apa sih ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah memberi persembahan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Jadi kita diingetin. Apa ibadah? Mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan itu ada harganya. Ya, persembahan itu yang membawa kita dekat sama Tuhan. Jadi mau dekat sama Tuhan itu ada harganya. Gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan persembahan kepada Tuhan. Itu harga mendekat kepada Tuhan. Itu persembahan yang sejati. Ya. Nah, jadi di Roma 12, 1-2 tidak ada kata-kata ketaatan di ibadah yang sejati. Ya. Oke, rada aneh emang ya. Oke, tapi kita belajar ya. Ini berbicara ibadah yang sejati, ini fondasi kekristenan kita. Jadi biar kita benar-benar membumi mantap nih. Ibadah yang sejati dan kita harus setiap hari lakukan, ya. Oke. Jadi ibadah yang sejati itu adalah persembahan, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Otomatis kalau memberikan sesuatu kepada Tuhan, ya yang Tuhan senang, yang Tuhan berkenan. Tidak bisa semau gue yang gua mau, nggak bisa, ya kan? Nah, banyak orang mau mempersembahkan, tapi menurut dia persembahannya. Tidak bisa. Harus menurut Tuhan. Yang senangnya itu, berkenannya itu apa? Nah itu baru yang diomongin persembahan kepada Tuhan. Ya. Oke. Nah, di sini ditulis, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Ini kan arti kata kiasan ya. Jadi yang dimaksud
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup itu yaitu kehidupan kita. Yang dimaksud adalah perbuatan kita itu persembahan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Jadi dari bangun tidur sampai kita tidur, perbuatan kita itu persembahan yang sejati kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, sedangkan persembahan nanti kan di ayat 2 dikatakan ya, ada levelnya. Baik, berkenan, sama sempurna. Nah, kok bisa tahu? Nah, ya itu yang diomongin pembaharuan budi. Pembaharuan budi adalah untuk mengetahui harga mendekat kepada Tuhan. Apa yang harus saya persembahkan kepada Tuhan hari ini? Tanpa pembaharuan budi, tidak ada sesuatu dari hidup kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Boro-boro ngomong berkenan. Ya, itu ceritanya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke yang 2. Itu yang 1 ya. Ibadah yang sejati yang berkenan itu perbuatan kita. Ya. Jadi kalau kita yang lain-lainnya yang selama ini ngomong ibadah cuman datang ke gereja, nggak komplit. Ya, karena orang datang ke gereja itu banyak tujuannya. Nggak mesti orang yang datang gereja itu dia beribadah dengan benar. Enggak juga. Ada yang main handphone, ada yang cari jodoh, macam-macam. Ya, jadi nggak bisa. Jadi yang diomong ibadah adalah apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur, itu ibadah yang sejati. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, oke. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini ayat 2 menjelaskan ayat 1. Supaya bisa mempersembahkan tubuh ini. Supaya perbuatan kita itu menjadi persembahan kepada Tuhan. Itu gimana? Nah, nomor 2. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Itu sebelum kita bertobat. Jangan menjadi serupa. Jadi sebelum kita bertobat, kita itu dari dunia. Pikirannya dunia. Jadi yang dimaksud serupa dengan dunia itu adalah pikiran. Karena kalau pola pikir-pikiran dunia pasti perbuatan dunia. Nah, perbuatan itu yang mau kita persembahkan kepada Tuhan tidak bisa. Karena pikirannya duniawi banget, gitu ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi tidak bisa tidak ada perubahan pikiran, ya, masih pikirannya keduniawian banget, terus bisa mempersembahkan kepada Tuhan persembahan sejati, itu sama sekali tidak bisa. Jadi sebelum ada persembahan itu harus diawali dulu dengan perubahan pikiran, pembaharuan budi. Tanpa pembaharuan budi hidup kita nol di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang kita persembahkan kepada Dia. Menurut kacamata Tuhan. Tapi menurut orang kita, menurut kebanyakan dari kita, wah saya udah berbuat banyak kepada Tuhan. Gitu. Nah, tapi kalau dia tidak ada pembaharuan pikiran, itu dia cuma rasa-rasa aja sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tidak mencatat itu sebagai persembahan. Karena itu keluar daripada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya tidak sama, tidak tahu kehendak Tuhan itu apa, dia tidak tahu. Jadi tidak bisa. Gitu ya. Kalau dia mempersembahkan, itu berarti dia pakai kekuatan dia. Kekuatan pikiran dia, nebak-nebak, nafsir-nafsir, ditaat-taatin gitu ya. Taat firman sepertinya, ditaat-taatin gitu ya. Nah, padahal itu oleh kekuatan manusia, bukan oleh kekuatan Tuhan. Itu tidak sah. Ya, yang sah oleh kekuatan Tuhan, melalui pembaharuan pikiran.
Balik lagi posisi Maria, dengar dan renungkan. Dengan mengerti maka berbuah. Itu udah kunci dasar banget. Rupanya yang selama ini kita bahas itu adalah preparation kita untuk setiap hari kita bisa mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Kita sudah menyiapkan jauh-jauh sebelumnya untuk ibadah kita setiap hari, ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Ya. Nah, pembaharuan budi di bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan renewing your mind. Renew, jadi diperbaharui. Jadi diperbaharui ini nggak ada mentoknya selama kita hidup di tubuh daging ini. Ini adalah berbicara pembaruan seumur hidup. Nggak bisa kita dibaharui, kita belajar firman sekarang ngerti, udah selesai. Gua udah baru, udah mentok, nggak ada versi terbaru lagi. Nggak bisa. Jadi di dalam Tuhan renewing ini sampai mati. Nggak bisa berhenti. Ya, kalau berhenti berarti kita akan kembali nanti kepada Kristen duniawi, Kristen kedagingan. Nggak bisa. Ya, jadi renew harus pembaruan budi setiap hari terus sampai mati. Ya, baru itu semua perbuatan kita itu dikawal, dilakukan, didrive oleh renewing itu. Tanpa renewing, kita akan kembali kepada yang model lama kita. Ya, renewing your mind. Nah, mind ini pikiran. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu ngomongin budi. Ya, ini bahasa Inggrisnya mind, pikiran. Nah, tapi kalau kita baca itu bahasa aslinya, ya, itu namanya nous. Nah, itu implikasinya itu mind, implikasinya itu meaning, implikasinya itu understanding. Nah, jadi pikiran yang mengerti itu bahasa aslinya. Jadi maksudnya renewing your mind, pikiranmu itu diperbaharui oleh pengertian yang baru yang dapat dari Tuhan. Gila, luar biasa. Ketika dibuka bahasa aslinya, kita baca, berbeda rupanya. Selama ini yang kita pelajari, baru sekarang kebuka ini. Ini kunci ibadah yang sejati. Renewing your mind. Mind-nya itu mind yang berarti pikiran yang diperbarui oleh pengertian akan firman Tuhan. Mendengar dan mengerti berbuah. Cocok banget linknya. Ya, luar biasa. Renewing your mind. Nah, jadi tanpa pengertian yang memperbaharui pikiran kita, hidup kita tidak ada ibadah yang sejati. Semua yang dilakukan tidak tercatat oleh Tuhan. Karena itu keluar daripada kehendak Tuhan. Karena yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Ingat itu. Ya. Jadi mau ibadah yang sejati, enggak bisa kita nebak-nebak. Kesenangan Tuhan apa, gini gitu, wah gini pasti senang, enggak bisa. Kalau kita nebak-nebak tafsir-tafsir sendiri, berarti itu oleh kekuatan kita. Dan itu jauh daripada Tuhan. Yang meleset. Nah, sekarang kita udah tahu nih dari awal. Apa sih kunci ibadah yang sejati? Renewing your mind. Ya. Tidak ada kata-kata ketaatan di sini. Tetapi di dalam renewing your mind itu ada ketaatan. Bahkan lebih dari ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan ada dua. Taat karena mengerti atau taat buta. Nah, itu beda. Taat buta dan taat karena mengerti itu beda. Ya, beda banget. Bisa loh orang melakukan ketaatan tapi hatinya nggak taat, ngomel-ngomel, ngedumel, bisa nggak? Bisa. Ya, ya contoh lah, pembantu, dia taat karena digaji. Tapi waktu kita perintahkan sesuatu yang dianya nggak seneng, tapi dia lakukan, dia ngedumel, bisa nggak? Bisa, bahkan di balik kita dia bisa maki-maki. Itu ketaatan tanpa pengertian dan ketaatan yang salah. Taat dilakukan.
Tapi Tuhan mau seperti itu enggak? Ya enggak loh. Karena jelas Tuhan ngomong, renewing your mind. Nah itu artinya apa? Tidak ada paksaan. Ya. Nah, kita udah tahu nih. Di Matius 7:21 ditulis gini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Udah jelas. Yang melakukan kehendak Bapak yang masuk surga. Gimana tahu kehendak Bapak? Kalau pikiran kita tidak ada pembaharuan. Dan pembaharuan bukan oleh kita. Karena kita tidak bisa mengejar pembaharuan. Pembaharuan ya oleh Bapak sendiri. Dia melalui rohnya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Disampaikanlah harga persembahan itu. Nah, dari sana pembaharuan pikiran. Oleh pengertian. Baru bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan itu pun bukan oleh kekuatan kita. Itu karena oleh kekuatan Tuhan. Yang menyanggupkan kita melakukan ibadah yang sejati. Memberikan persembahan yang berkenan kepada Dia. Ya, jadi itu jelas. Renewing your mind. Mendengar dan mengerti maka berbuah. Jadi berbuah itu adalah ibadah yang sejati. Bukan cuman liturginya tok. Kalau ke gereja itu liturgi. Ya, itu bukan persembahan. Karena seminggu cuman 2 jam. Dan di dalam gerejanya juga belum tentu dia bisa benar-benar ikut ibadah itu. Ikut liturgi itu. Tapi itu modalnya. Karena kalau setiap hari dia tidak baca dan renungkan firman. Ya minimal dengarlah di gereja. Ya, firman 40 menit, 1 jam dengar, itu modal persembahan, itu harga untuk mendekat kepada Tuhan. Persembahan itu, persembahan sejati. Kalau nggak dengar, ya udahlah, nggak ada apa-apa. Nah, jadi berbuah itu bukan taat yang dipaksakan, bahkan tidak ada tulisan ketaatan. Markus 4 ayat 28 dikatakan gini. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Nah ya. Terus dia kasih step-stepnya ya. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir butir yang penuh isi dalam bulir itu. Nah kita ambil yang depannya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Dengan sendirinya. Apakah satu pohon itu untuk berbuah dituntut ketaatannya harus berbuah? Kalau tanpa suplai makanan nutrisi kepada pohon itu, tidak berbuah. Tetapi ketika diberikan akarnya itu nyerap air dan nutrisi masuk, otomatis berbuah. Ini sama. Apakah berbuah itu dipaksa kita harus taat firman? Salah. Kalau taat firman tanpa renewing your mind, itu bukan persembahan. Itu meleset, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kita mengenal Tuhan dengan pikiran, tafsiran kita sendiri. Jadi itu meleset, itu bukan ibadah yang sejati. Ya. Nah, pembaharuan budi, pengenalan akan Tuhan oleh pengertian tadi. Nah itulah yang di ayat Roma tadi dikatakan untuk membedakan kehendak Allah. Ya, begitu tahu renewing itu langsung di renewing itu ada 3 kedalaman. Kedalaman pertamanya itu baik, terus berkenan, terus sempurna. Nah, kalau nggak ada renewing, berarti belum masuk di ayat ini. Berarti di bawah baik. Di bawah baik yang nggak dihitung. Tapi begitu renewing dapat supply pengertian dari Roh Kudus, baru kita masuk kepada kehendak Tuhan. Dan pengertian itu ada di 3 kedalaman. Kedalaman pertama itu baik. Kalau kita lebih presisinya
kepada kehendak Tuhan lebih akurat, masuk lagi berkenan. Wah, Tuhan lebih senang lagi nih, lebih presisi terhadap kehendak Tuhan. Nah, lebih dalam lagi yang paling tepat serupa dengan Dia, ya yang sempurna. Ya. Nah, itu cuman bisa dilakukan kalau ada pembaharuan budi. Makanya Tuhan ngomong, hanya satu yang perlu. Oh, rupanya ini satu yang perlu itu apa? Ibadah yang sejati itu supaya engkau bisa lakukan di perjanjian baru. Hanya satu yang perlu. Duduk diam dan terus mendengarkan perkataannya. Sekali lagi, tidak ada tulisan ketaatan di sini. Tetapi ketika renewing your mind terjadi, di dalamnya ada yang lebih dahsyat. Yaitu ketaatan dengan pengertian. Bukan taat buta. Ya. Nah, pembaharuan budi kita itu di sesi-sesi sebelumnya itu, renew your mind, kita itu bahas panjang banget. Ya, ini berbicara bangunan iman rumah yang baru. Ya, pembaharuan budi, pikiran, pola pikir. Ya, materialnya adalah perkataan Tuhan. Payback. Ya, kita semua udah belajar panjang lama sekali, hampir setahun itu ya. Nah, ini baru sekarang ketahuan. Dan itu dijelaskan di Mazmur 127 ayat 1. Kita udah rally panjang itu ya. Ini, nyanyian Ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, ini nyanyian Ziarah Salomo yang di Mazmur 127 ayat 1. Apakah maksudnya ini Tuhan membangun rumah fisik gitu loh? Kan enggak ya. Jadi ini kan tafsiran. Kalau kita enggak lewat yang kemarin, payback yang begitu banyak, seriannya, kita tidak tahu bahwa yang bangun rumah yang dimaksud itu pola pikir kita. Renewing your mind, kalau bukan Tuhan yang membangun, materialnya dari Tuhan, itu sia-sia. Banyak wisdom yang dari dunia. Banyak motivator dari dunia juga ngasih. Banyak macam-macam. Tapi Tuhan sudah ngomong, itu semua sia-sia. Yang benar-benar pembangunan rumah yang bisa buat hidup sekarang dan hidup akan datang, surga apa neraka itu, masuk surga itu, kehidupan kekal, cuman perkataan Tuhan materialnya, yang berarti hanya Tuhan yang bisa bangun rumah itu, nyampaikan kita menghantar sampai kepada kekekalan masuk surga. Yang lain Tuhan ngomong sia-sia. Udah, jangan dengerin. Kalau Tuhan udah ngomong sia-sia, ya jangan dengerin. Kan percuma waktunya sia-sia. Bahkan bisa bentrok secara tidak sengaja. Prinsipnya itu, spiritnya bisa bentrok dengan firman. Banyak bisa bentrok dengan firman, banyak sekali. Tapi kata-katanya indah. Yes. Ya, tapi melanggar firman. Banyak. Nah, jadi pembaharuan budi, renewing your mind, itu nggak ada jalan lain. Cuman Tuhan yang membangun. Berarti apa? Di posisi Maria. Dengar dan renungkan. Itu berarti pembangunan rumah Tuhan sedang lakukan di dalam pikiran kita. Supaya hidup kita bisa dipersembahkan kepada Dia. Supaya kita bisa melakukan setiap hari ibadah kita yang sejati. Oke? Sekarang kita baca 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini kan unik. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, orang Kristen pasti hafal ayat ini. Pasti suka. Hidup percaya,
dan bukan karena melihat. Kenapa? Kalau dia dalam kesusahan, ayat ini keluar. Aku percaya. Hidup karena percaya, bukan melihat. Tapi pada waktu senang, pada waktu berkat kelimpahan, apalagi keuangan datang, itu hidup karena melihat. Duitnya buat belanja terus. Hidupnya karena melihat, percayanya udah hilang. Makanya ayat ini favorit biasanya kalau di dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang gak enak. Jadi dia menguatkan diri. Boleh yang mending. Tapi kurang menurut saya. Ya, ini harus di semua keadaan. Keadaan susah, keadaan senang. Itu semua keadaan. Itu harus hidup karena percaya, bukan melihat. Ya, kalau berkat keuangan datang emang sulit. Karena daging ini berontak kalau pelornya banyak. Nah, apa yang dimaksud hidup karena percaya? Nah, percaya adalah aktif, saya udah ngomong. Hidup karena percaya. Percaya itu bergerak. Percaya itu aktif. Jadi kalau ngomong hidup karena percaya, nah apa yang kamu mau hidupi? Ya harus yang kamu hidupi, harus yang kamu percaya. Nah terus apa yang kamu percaya? Harus kamu dengar baru bisa percaya. Kalau nggak dengar terus percaya apa? Nah begitu dengar kamu percaya itu kalau ngerti. Kalau nggak ngerti percayamu meleset. Kalau percaya meleset berarti tidak percaya dengan benar. Bisa? Nggak bisa. Jadi percaya itu dengar dulu. Terus ngerti baru bisa diomong hidup karena percaya. Karena yang dia hidupi, yang dia lakukan, itu yang dia percayai dengan mengerti. Bukan dengan melihat. Melihat itu berbicara dengan fisik, dengan daging. Nah, yang supply percaya itu perkataan Tuhan itu roh. Jadi ayat ini harus kita pegang dalam segala keadaan. Keadaan tidak senang, kekurangan dan lain-lain kepepet ayat ini pegang. Tapi jangan berhenti. Ketika berkat itu datang, keuangan, kelimpahan itu datang, pegang ayat ini. Tetap percaya di dalam pengelolaan kelimpahan yang Tuhan berikan. Apa Tuhan maunya? Itu yang namanya hidup oleh percaya. Bukan terus dagingnya nyamber. Akhirnya bukan karena percaya, karena melihat. Nah, hidup karena percaya, hidup adalah bergerak. Nah, itu percaya itu renewing your mind. Yang engkau percaya itu akan merubah pikiranmu. Karena engkau percaya. Tapi kalau nggak percaya ya dibuang. Ketika yang firman Tuhan itu terus kita dengar dibuang, kita nggak percaya, itu tidak merubah pikiran kita. Berarti pikiran kita masih seperti yang kemarin, duniawi banget. Rumah lama. Belum mengalami sentuhan renewing your mind, pembaruan budi belum. Nah, terus yang kamu hidupi apa? Rumah lama. Itu bukan ibadah yang sejati, itu salah. Ya. Nah, jadi dari gambaran ini kita udah lihat nih. Ya, banyak orang sepertinya percaya, ya, tapi yang dia lakukan meleset, ya. Oke, jadi percaya itu taat ada dua, taat dengan pengertian dan taat tanpa pengertian, ya, udah jelas ya. Kalau tanpa pengertian itu taat buta. Atau yang salah ngerti. Karena dia meleset. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke ya. Sekarang kita belajar lagi. Masuk lebih dalam. Yohanes 15 ayat 14 sampai 16. 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oke, kita lihat. Ini masuk kepada ayat inti. Satu pertanyaan. Hamba atau sahabat? Gitu kan? Oke, 14. Kita baca satu-satu ya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini sahabat Tuhan. Perintah. Hamba juga gitu, melakukan perintah. Sama. Hamba sama sahabat ini melakukan perintah Tuhan. Sama. Gitu ya. Jadi bukan yang lain. Gitu ya. Sahabat Tuhan. Bukan berarti ngobrol tok sama Tuhan. Enggak. Ya. Hidupi yang kau percayai. Itu sahabat Tuhan. Gitu ya. Sahabatku berbuat apa yang kuperintahkan. Berarti sahabat ini selalu di posisi Maria. Karena dia menerima perintah kepada Tuhan. Dan hubungannya baik, keintiman baik. Dan Roh Kudus terus berbicara. Roh Kudus terus meremakannya, menjelaskannya, mengajarkannya. Jadi ngerti. Jadi sahabat adalah berbuat semua perintah Tuhan dengan pengertian. Kesukaannya adalah keintiman dengan Tuhan di posisi Maria. Ya. Ini dijelaskan nanti di ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku tidak menyebut kamu hamba. Lah berarti ini yang jadi sahabat dulunya hamba. Ya kan? Dulunya melakukan perintah Tuhan enggak? Melakukan hamba itu. Bukan enggak melakukan. Melakukan. Cuman ada level melakukan. Level ketaatan yang berbeda antara hamba dan sahabat. Nanti dijelasin di ayat berikutnya. Ya. Ini firman Tuhan yang ngomong. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi hamba itu nggak ngerti. Maksudnya tuannya itu apa di dalam perintah itu. Hamba nggak ngerti. Pokoknya melakukan. Tetapi ketika dia bina hubungan dari hati ke hati dengan Tuhan. Menjadi sahabat. Baru dia tahu. Dan tetap sahabat melakukan perintah yang sama dengan hamba. Perintahnya sama. Melakukannya sama. Hamba melakukan, sahabat melakukan, sama. Gitu ya. Nah cuman ada perbedaan. Hamba ini melakukan dengan tidak tahu. Taat buta. Ya. Sebab aku menyebut kamu sahabat. Nah ini perbedaannya hamba dan sahabat Tuhan jelaskan. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Yang hamba tidak dapat. Karena hamba cuman sebatas perintah dilakukan taat buta. Tetapi si sahabat beda dalam menerima perintah dari Tuhan itu. Oleh tuannya yaitu Tuhan Yesus dibilang gini. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Hamba nggak dapat ini. Ya, dari Bapakku. Segala sesuatu. Ya. Nah, kita lihat nih. Berarti hamba dari ayat ini udah jelas. Hamba itu tidak tahu. Melakukan tanpa pengertian. Ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ditulis hamba tidak tahu, gitu ya. Di dalam saya penasaran terus. Saya ulik bahasa Inggris, saya ulik bahasa aslinya ya. Karena gampang sekarang kan bisa dilihat dengan mudah ya. Nah, tidak tahunya ini ditulis
itu bahasa aslinya eido. Eido, gitu ya. Artinya apa? Ada salah satu artinya itu understand, yaitu mengerti. Jadi hamba itu tidak mengerti. Ketika hamba itu mengerti, hamba itu jadi sahabat. Jadi waktu dulu awal taat buta, kurang pengertian, yes. Tapi kejarlah pengertian itu. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kamu jadi sahabat langsung. Ya. Nah, sahabat di sini ditulis melakukan itu dengan pengertian. Nah, ini ada yang di terakhirnya, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Ini Tuhan Yesus dengar dari Bapa. Ku dengar ini bahasa aslinya itu saya baca ini itu ya ini susah ngomongnya ya. Saya mungkin bahasanya bisa salah ini. Genorizo. Tulisannya genorizo gitu ya. Nah, artinya give to understand. Give to understand. Generizo. Artinya apa? Bapak memberikannya kepada kita dengan pengertian. Itu namanya pengajaran diberikannya. Perintah itu berupa pengajaran. Perintah itu berupa pengajaran dan pengajaran itu membuat kita mengerti. Dan pengertian itulah yang membangun rumah pola pikir iman kita yang baru. Renewing your mind. Sehingga apa yang kita lakukan bangun tidur sampai tidur itu adalah persembahan, itu adalah ibadah yang sejati. Nih benang merahnya ketemu sini. Nah, tapi nih kita juga nggak boleh buang hamba, karena hamba ada bagusnya. Sebelum sahabat hamba, ingat, ya kita juga harus belajar apa hamba. Ya hamba kita belajar yang jangan ditinggalkan kerendahan hatinya. Ya hamba itu selalu siap sedia. Nggak mikirin upah, nggak mikirin gini gitu. Pokok siap sedia aja. Tuhan ngomong apa aja, oke gitu ya. Rendah hati, mengosongkan diri, miskin di hadapan Tuhan. Nah itu hamba yang harus kita miliki. Jadi kita mempunyai hamba di dalam kehambaan di dalam diri kita. Walaupun kita sahabat. Nah, kalau sahabat itu lebih ke arah keintiman. Ya, lebih ke arah keintiman. Kedekatan dengan Tuhan. Hati ke hati, kita kenal detailnya Tuhan, itu sahabat. Ya. Dan banyak cakap-cakap dengan Tuhan. Yaitu posisi Maria, bergaul intim dengan Tuhan ya. Itu berbicara sahabat. Ya. Oke. Nah sekarang syarat berbuah, dengar, ngerti, berbuah. Itu persis seperti kehendak Tuhan. Berarti hamba di level taat tanpa pengertian. Itu berarti dengar nggak ngerti sama dengan ia nggak berbuah. Artinya apa? Yang dia lakukan meleset daripada kehendak Tuhan. Meleset daripada yang Tuhan maui. Contoh. Apakah semua orang Kristen yang sudah melakukan persepuluhan itu tercatat di surga dia sedang membayar persepuluhan? Mengembalikan persepuluhan? Belum tentu. Ya kan? Karena ada persepuluhan buat dagang gitu ya. Saya pernah dengar khotbahnya. Ada orang buka usaha. Saking kepingin maju. Dia mau libatkan Tuhan. Jadi dengan pengertian dia kalau dia bayar perpuluhan. Tuhan ada di usahaku. Wah, berarti usahaku ini joinan nih sama Tuhan. Ada yang ngajar seperti itu saya dengar. Supaya usahanya maju. Nah, itu kan bukan persepuluhan. Tapi menurut orang yang memberinya itu persepuluhan. Tapi tercatat di surga bukan persepuluhan. Gitu ya. Nah, jadi tidak semua yang dilakukan itu dicatat di surga melakukan kehendak Tuhan. Walaupun itu melakukan firman.
Motivasi yang salah juga salah. Jadi melakukan firman harus benar-benar presisi. Tanpa renewing your mind, tidak mungkin bisa melakukan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan firman tafsiran sendiri itu mungkin. Berarti itu melakukan firman oleh kuat dan gagah kita sendiri. Ya? Oke? Nah, sekarang ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu. Ini ketetapan Tuhan loh. Pergi menghasilkan buah. Oke, kita ngomong menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Itu ketetapan Tuhan. Berbuah itu ketetapan. Kalau nggak berbuah, habis. Ya, kalau di ayat-ayat lain nggak berbuah itu nggak masuk surga loh. Saya nggak tega ngomong masuk neraka. Cuman saya ngomong nggak masuk surga gitu ya. Ya, itu suatu ketetapan dari Tuhan. Itu hukum. Pergi dan menghasilkan buah. Nggak bisa diam berbuah, nggak bisa. Harus pergi menghasilkan buah. Artinya apa? Pergi itu berinteraksi. Baru itu namanya menghasilkan buah. Apa itu menghasilkan buah? Yang tadi perbuatanmu itu ibadah yang sejati. Itu menghasilkan buah. Itu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang benar. Pergi. Ya, pergi itu berinteraksi. Bukan mesti keluar rumah, bukan. Berinteraksi. Itu pergi. Keluar siapa interaksi dengan kita. Nah itu namanya berbuah. Suami, istri, anak di dalam rumah tangga. Nah itu juga udah termasuk pergi. Menghasilkan buah. Kita harus memberi buah. Siapa aja yang kita ketemu, buahmu itu tetap. Jadi kepada siapa yang kita ketemu, itu bukan sembarangan. Itu Tuhan udah ngeset semuanya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, tidak ada satu langkah pun dari kita yang tidak Tuhan atur. Semuanya udah diset, termasuk ketemu orang yang gak enak, yang nyebelin, yang kacau. Tapi justru itu Tuhan mau kita memberi buah kepada dia. Dan buahmu tetap. Berarti terus ketemu orang itu lagi, waduh ini bikin keki. Gua sikat juga sekarang. Kemarin sih gua bisa sabar ya. Nanti gua nggak bisa sabar. Berarti buahmu nggak tetap. Tidak boleh rupanya ya. Jadi harus standar firman Tuhan itu buat tetap dan terus berlaku. Ya. Nah ini ngomong gampang ya, selewat gitu ya. Aduh, babak belur lah ikut firman Tuhan ya. Nah, banyak orang kadang keintimannya kendor. Sehingga supply nutrisi buah itu menjadi mampet. Ketika supply itu menjadi mampet, kedagingan nongol semua. Karena roh terabaikan. Suara roh, material iman mampet terabaikan. Jadi kedagingan keduniawiannya mulai nongol, bertunas lagi, tumbuh lagi. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Ketika orang Kristen di tengah jalan kehilangan keintiman dengan Tuhan, meninggalkan posisi Maria, pembangunan rumah itu terhenti. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Rasul Paulus bilang, apakah kamu sebodoh itu? Hidup karena percaya bukan karena melihat. Waktu sudah percaya dengan roh, sudah mulai berbuah.
Di dalam tengah perjalanan mungkin karena berkat melimpah, kerohanian jadi kendor, bisa juga, tapi banyak macam. Sehingga meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Dan akhirnya daging mulai tumbuh karena sudah ada pembiayaan fulusnya banyak. Akhirnya hiduplah di dalam kedagingan. Ketika hidup di dalam kedagingan, ini yang bahaya. Ditulis mengakhiri di dalam kedagingan. Mengakhiri dalam kedagingan tanpa iman. Gak masuk surga. Makanya dibilang 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini. Masa akan sia-sia? Maksudnya sia-sia apa? Upah surga itu loh. Dulu dapat, sekarang sia-sia. Lepas tiket surganya. Sudah tidak OTW ke surga, tapi OTW ke neraka. Dia ngomong sia-sia. Upahmu itu loh. Gak dapat. Ya. Jadi kita harus intim dengan Tuhan itu selama-lamanya. Itu harus ditanamkan di pikiran kita. Nggak ada jalan lain. Nomor 1, posisi Maria untuk renewing your mind. Itu harus kita mengerti renewing your mind. Pembaharuan budi harus mengerti. Rumah iman harus paham banget-banget. Nah, sekarang sebentar ya. Ini terakhir menutup ya. Ini mengenai hidup yang tadi. Persembahan kepada Tuhan, ibadah yang sejati. Adanya di pikiran kita, ya. Dari tadi mengenai pikiran. Apa yang kita pikirkan itu nanti yang akan kita hidupi. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, hidup ada di pikiran. Apa yang ada di otakmu itu, pola pikir rumah itu yang terus terus ada di pikiran itu. Berarti yang kita percayai yang tadi itu nanti yang akan kita hidupi. Yang akan kita jalankan. Makanya harus ada pembaharuan. Pembaharuan itu adalah daging ganti ke roh. Daging itu keduniawiannya. Roh itu yang rohani firman Tuhan. Itu gampangnya begitu. Jadi di renewing hukum dunia kepada hukum roh, hukum Tuhan yaitu firman Allah. Itu renewing. Ketika pikiran kita terus mikirin yang daging toh, otomatis itu dorongan dari daging bukan dari roh. Itu berarti Roh Kudus di dalam diri kita tidak aktif. Kita selalu tidak mengindahkan sehingga dia diam. Karena dorongan pikiran daging terlalu kuat di otak kita. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan daging maut itu maksudnya semua apa yang daging inginkan kalau kamu buai itu maut. Maut artinya masuk neraka, gak masuk surga. Maksudnya begitu. Tetapi keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Nah, itu firman. Gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman. Kita ini kan Kristen, terima Tuhan Yesus, berarti ada Roh Kudus di dalam kita. Gimana cara kerja Roh Kudus sih? Nah, ini salah satunya. Keinginan roh, R-nya itu udah besar.
Kita begitu bangun tidur, itu dorongan keinginan roh, kita harus bisa deteksi. Ada enggak dorongannya? Kalau dorongannya di otak itu kedagingan, keduniawian semata. Saya ngomong semata ya. Karena saya juga kerja bangun cari duit juga ada dorongan sana. Tapi bukan cuma satu itu tok. Bukan semata itu yang utama. Kalau nggak ada dorongan dari roh, itu kita harus hati-hati. Karena apimu sedang padam. Roh itu selalu kita abaikan di dalam diri kita. Jadi keinginannya tidak keluar. Jadi yang timbul keinginan daging. Dan ini hati-hati. Orang check out ini suatu setiap saat. Seperti ayat tadi sebelumnya. Jangan engkau mengakhiri di dalam daging. Maka semuanya yang selama puluhan tahun kita jadi Kristen, nahan-nahan, ngeden-ngeden, berbuat supaya baik dan lain-lain, sia-sia. Sama-sama gak masuk surga. Masuk neraka, ketemu lagi sama penjahat dan lain-lain. Sedang itu kita berusaha menjadi baik. Nah, jadi kita harus mendeteksi. Kita harus terus di pikiran kita itu mendeteksi keinginan roh itu loh. Itu keintiman dengan Tuhan loh itu. Harus dijaga, dipelihara, dipertajam. Telinga kita dengar daripada dorongan roh itu. Roh Tuhan, Roh Kudus. Melatihnya gimana? Baca firman, posisi Maria, nggak ada jalan lain. Tahu banyak firman, itu ngelatih. Dan keinginan timbul itu nanti dari firman, bukan di luar firman. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya toh? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini udah tahu semua. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Hidup dalam roh itu adalah mengindahkan, melayani keinginan roh. Jadi keinginan roh, Roh Kudus itu harus timbul dulu. Baru bisa diomong hidup dalam roh. Waduh, aku kepengen baca firman. Nah itu, hidup dalam roh. Baca, atur waktunya. Ya, kalau ada orang beberapa itu nonton serian itu bisa pantatnya itu panjang banget. Ya, nonton jam-jaman gitu loh ya. Itu kan berarti keinginan daging. Keinginan rohnya padam. Nah, itu dilatih. Dilatihnya gimana? Baca firman. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Loh, gitu. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Itu dia itu selalu bergerak. Selalu mendorong. Yaitu melalui keinginan roh. Jadi itu timbul di dalam diri kita. Kadang keinginan itu berlawanan dengan daging. Contoh, baca firman setiap hari gampang enggak? Susah ya. Berlawanan sama daging kan. Dari bangun tidur sampai mau tidur jamnya enggak ada yang sempet kan. Enggak ada yang bagus jam baca firman ya. Enggak ada ya. Nah itu selalu berlawanan sama daging. Daging maunya kan dari bangun tidur sampai tidur itu ya daging terus. Nah itu contoh yang paling gampang. Nah kalau tidak mengindahkan, kita tidak sensitif, dengar-dengaran sama keinginan roh, ya kita hidup dalam daging. Jadi apa yang kita lakukan menurut kita itu ibadah. Menurut kita Tuhan senang, aku yang penting nggak melukai orang, nggak nyakiti orang. Lah kan gitu prinsip umumnya. Itu prinsip yang salah. Prinsip dunia, wisdom dunia. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tubuh mati. Daging, kedagingan itu mati. Oleh karena dosa. Apa artinya?
Dia selalu maunya melanggar perintah Tuhan oleh karena dosa. Jadi kalau kita nurutin daging terus, arahnya udah ketahuan itu nanti. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Rohnya huruf kecil. Roh kita adalah kehidupannya kita. Kehidupan oleh kenapa? Oleh karena kebenaran. Kebenaran itu dari mana? Dari perkataan Tuhan. Siapa yang nyampein? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Gandeng dengan roh kita. Makanya roh itu hidup. Itu yang membuat kita hidup. Dan melakukan ibadah yang sejati. Kalau kita dengar-dengaran roh kita. Melalui dorongan itu loh. Penting dorongan itu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tadi roh kecil kita, sekarang oleh rohnya roh besar yang diam di dalam kita. Berarti ada penyatuan. Roh Tuhan dengan roh kita itu gandengan jadi satu. Makanya kita jadi menghidupkan tubuhmu. Waktu sudah mati, nanti kita masuk surga dan tubuh kita dibangkitkan, ganti tubuh kemuliaan. Nah ini ceritanya. Orang yang hidup di dalam roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang. Tetapi bukan karena daging supaya hidup menurut daging. Ini nomor 13 kata-kata kunci. Dengerin. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, mematikan perbuatan tubuh kita itu oleh roh. Oleh roh kudus, oleh roh kebenaran. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Kita ngeden-ngeden, kita pakai pengenalan kita, tafsiran sendiri yang salah menurut itu. Gua mau berbuat baik, ini mematikan kedagingan, pakai kekuatan sendiri. Nggak sah. Yang sah mematikan perbuatan tubuh oleh roh. Oleh roh tadi itulah prosesnya, renew your mind. Kita mematikan perbuatan tubuh kita oleh roh. Itu renew your mind. Bukan oleh kekuatan kita. Nah itu oleh roh itu. Nah kamu akan hidup. Artinya apa? Kita masuk ke dalam kekekalan. Masuk surga. Dan 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah jadi tadi itu. Ada anak Allah. Ada hamba Allah. Ada sahabat Allah. Nah firman sudah selesai. Tuhan Yesus luar biasa.